Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk di jenis ke-6 dari kata-kata yang punya beberapa sisi yang wajib diketahui oleh al-mu'rib, orang yang meng-i'rab. Kata al-mu'allif rahimahullah, an-na'us sadis, jenis ke-6. Ma ya'ti ala sab'ati aujuh, apa yang datang di atas 7 sisi. Jadi dia 6 ini 7 sisi. Wa huwa kode, dia adalah kode. Satu-satunya yang memiliki banyak sisi 7 ini kode. Kita sudah tahu tentang kode di 3 buku sebelumnya. Tapi yang kita tahu adalah hanya sebagai alamat fi'il. Kan itu yang kita tahu. Belum kita dapat sama sekali maknanya. Apa artinya kode dalam kalimat? Disinilah kita akan mengetahui. Ternyata kode itu punya 7 sisi arti. Di samping dia sebagai alamat fi'il. Kita lihat fa'ahadu aujuhiha. Salah satu sisinya. Antakunas man. Allah. Dia itu ternyata bisa berupa isim. Bukan huruf. Isim. Dan kalau dia sebagai isim, bukan alamat fi'il. Hati-hati, kalau dia sebagai isim, bukan alamat fi'il. Kan tidak bisa isim masuk sebagai alamat fi'il. Jadi dia sebagai isim. Apa artinya kalau dia sebagai isim? Bimakna hasbu. Bermakna hasbu. Cukup. Cukup. Paham artinya? Dia isim. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya qadi. Bigoiri nun, tanpa nun. Maksudnya tanpa dikatakan qadani. Kan kalau dia isim berarti boleh bersambung dengan siapa? Ya. Mutakalim secara langsung karena dia bisa kasroh. Jadi boleh antum katakan qadi kama yuqal, sebagaimana dikatakan hasbi. Jadi apa artinya qadi? Cukup bagiku. Paham kan? Iya. Cukup bagiku. Misalnya Andi Arhan ditambah oleh Mubar Nasi. Dia tambah terus, langsung dia bilang qadi. Apa itu kode alamat fi'il? Tidak, cukup. Itu isim. Di situ dia sebagai apa? Isim. Paman Darhan? Alhamdulillah. Itu sisi pertama. Asani sisi kedua. Antakunas mafi'ilin. Dia isim fi'il. Tahu isim fi'il kan? Isim yang bermakna apa? Fi'il. Jadi tadi kan isim, memang murni isim. Kalau ini kedua isim fi'il. Isim fi'il. Maknanya bimakna yakfi. Sama tadi, sama artinya tadi. Tapi ini maknanya fi'il. Yakfi, cukup. Sama terjemahannya cukup. Cuman pertama tadi isim bisa bersambung langsung dengan ya. Kalau antum jadikan dia isim fi'il, maka tidak bisa bersambung langsung dengan ya. Harus pakaikan siapa nanti? Nun. Namanya nun apa? Nin wiqaya. Fayuqalu, maka dikatakan qadani. Jadi nanti antum lihat di kalimat. Kalau tidak ada nunnya berarti isim. Kalau ada nunnya berarti dia perlakukan dia sebagai apa? Isim fi'il. Qadani bin nun dengan nun. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan yakfini. Seperti dikatakan yakfini. Jelas pembahasan kita ini. Itu contoh sisi kedua. Cukup bagiku. Sama artinya dengan 1-2. Asal yang ketiga, antakun harfu tahqiq. Ini sudah mulai huruf. Kalau sudah mulai huruf, berarti dia tanda fi'il. Asal sisi ketiga ya, antakun harfu tahqiq. Dia bisa menjadi huruf yang bermakna tahqiq. Apa artinya tahqiq? Lihat di bawah 368. Bermakna sungguh. Kalau dia sebagai huruf tahqiq, maka maknanya sungguh. Pertanyaannya, kapan, di mana itu akan bermakna tahqiq?
Kata beliau, fatadkhulu 'alal madi. Perhatikan ciri-cirinya. Maka dia masuk pada fi'il madi. Jadi kalau qad bermakna tahqiq, masuk di madi. Tidak ada tahqiq masuk pada fi'il mudhari. Ada paham ini? Jadi kalau dia bermakna tahqiq, maknanya sungguh, itu biasanya masuk pada fi'il madi. Biasanya masuk pada fi'il madi. Nah, contoh, qad aflaha man zakkaha. Apa artinya? Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Banyak ayat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Maknanya sungguh. Paham sisi ketiga? Arif? Kila dikatakan pula, ini pada pakai dua. Dikatakan pula wa 'alal mudhari. Demikian pula kalau masuk pada fi'il mudhari. Bermakna tahqiq, bermakna sungguh juga. Nah, contoh, qad ya'lamu ma antum 'alai. Sungguh dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Sungguh dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Itu Allah. Dipahamkan? Jelas ini? Nanti ini sebenarnya ada masalah. Ya. Kenapa diterjemahkan sungguh kalau masuk pada fi'il mudhari juga? Nanti kita lihat dulu di maknanya nanti di fi'il mudhari. Nanti anak akan singgung kembali ini. Ya, yang jelas untuk tahap sekarang ini adalah kalau masuk pada fi'il madhi bermakna apa? Sungguh. Kadang dia bermakna sungguh juga kalau masuk pada fi'il mudhari. Tapi kadang, kapan itu nanti? Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Nanti kita dapat dulu fi'il mudhari. Kita kembali di situ nanti sedikit insya Allah. Ar-Rabi yang keempat. Sisi keempat dari makna qad. Antakuna harfu tawakku. Dia itu menjadi huruf tawakku. Apa artinya huruf tawakku? 369. 369. Bermakna pengharapan atau penantian. Jadi terjemahannya itu maknanya menanti atau mengharapkan. Menanti atau mengharapkan. Fatadkhulu alaihima, maka masuk kepada keduanya. Siapa keduanya? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau makna menanti atau mengharapkan, masuk pada keduanya, yaitu madhi dan mudhari. Juga aidon juga. Takulu, kamu katakan qad yakhruju Zaid. Iya, qad yakhruju Zaid. Apa artinya ini? Kalau orang Arab ngomong gini, padalla ala annal khuruj muntadharun. Ini menunjukkan bahwasanya keluarnya itu dinanti. Mutawaqqa'un dan terjadi. Jadi kadang mereka dia sedang menanti seseorang, dia ngomong ke temannya, qad yakhruju Zaid. Zaid akan keluar. Apa artinya? Zaid akan keluar. Apa artinya itu? Kita nantikan. Kita harapkan. Kita harapkan. Ini nanti kalau masuk pada fi'il madhi juga sama seperti itu. Demikian pula masuk pada fi'il mudhari. Bermakna menanti. Mengharapkan. Iya. Wa za'ama ba'duhum. Sebagian mereka menyangka annaha la takunu litawakku ma'al madhi. Sebagian mereka menyangka bahwasanya dia tidak akan bermakna tawakku, menanti, menunggu, mengharapkan ma'al madhi bersama fi'il madhi. Sebagian mereka mengatakan itu. Artinya ini sama dengan makna tahqiq tadi. Kalau masuk pada fi'il mudhari maknanya apa tadi? Masuk pada fi'il madhi maknanya tahqiq. Mudhari juga dikatakan. Kalau ini sama juga. Tawakku masuk pada fi'il mudhari. Madhi diperselisihkan juga. Ada yang menyangka bersama fi'il madhi tidak bermakna tawakku. Kenapa bisa? Alasannya li'anna tawakku'at intidharul wuku. Karena tawakku itu kan menanti kejadiannya. Wal madhi qad waqa. Sementara fi'il madhi telah terjadi. Iya kan namanya fi'il madhi kalau antum bilang begini, kharaja Zaid. Apa yang antum pahami? Zaid telah keluar. Berarti kan sudah terjadi. Tidak cocok kita bilang qad kharaja Zaid. Zaid telah keluar. Baru maknanya apa? Menanti. Paham ucapan mereka?
Ini yang dia katakan. Iya. Jadi apa jalan keluarnya? Lihat uraian berikutnya. Wa qala alladziina athbatu ma'na tawakku ma'al madi. Berkata orang-orang yang menetapkan makna tawakku bersama fi'il madi. Jadi kan kalau fi'il mudhari enggak bermasalah. Karena memang fi'il mudhari kan bermakna akan. Bermakna akan. Yang masalah ini fi'il madi. Maka berkata orang yang menetapkan makna tawakku bersama fi'il madi. Innaha tadullu ala annahu kana muntadharan. Masya Allah. Sungguh dia menunjukkan ala atas annahu bahwasanya dia kana muntadharan, sebelumnya ditunggu. Jadi kalau antum ngomong begini dalam kalimat ya bersama mudhari tidak masalah. Kode ya yakhruju Zaid. Ini tidak ada masalah. Zaid akan keluar. Berarti antum menanti. Kan begitu kan? Ini tidak masalah. Yang masalah sekarang adalah kalau antum bilang begini, ya, qad kharaja Zaid. Ada yang mengatakan tidak bermakna menanti ini. Kenapa? Ini telah terjadi. Zaid telah keluar. Apa gunanya kita bilang menanti baru sudah keluar? Paham kan? Apa kata mereka? Tetap bermakna menanti. Maksudnya gimana itu? Menunjukkan sebelumnya dinanti keluarnya. Sekarang telah keluar. Tapi dipakaikan kode menunjukkan apa? Sebelumnya adalah ditunggu. Ditunggu dia keluar. Anda paham kan? Sekarang telah keluar. Memang telah keluar sekarang. Tapi dia tambahkan kode menunjukkan apa? Sebelumnya ditunggu. Paham kan? Misal antum semua sudah duduk dari jam 6 di sini. Jam 6. Menunggu Ubaid. Dah? Antum bilang, qad yakhruju Ubaid. Berarti antum semua lagi menunggu itu. Dah? Akan keluar Ubaid pakai fi'il mudhari. Setelah saya keluar, yang tadi lagi cerita sama temannya, yang lagi minum kopi dan macam-macam, yang lagi berbaring, dia bilang, qad kharaja Ubaid. Apa artinya itu? Ubaid telah keluar. Tapi apa? Menunjukkan apa? Sebelumnya ditunggu. Paham maksudnya? Jadi kalau mudhari memang ditunggu. Akan terjadi setelahnya. Kalau madi menunjukkan apa? Sebelumnya dia tunggu. Ini ucapan. Ini komprominya. Ini komprominya. Iya, Masya Allah. Takul, kamu katakan, qad rakibal amir. Si amir, pemimpin, telah rakiba, telah menaiki kendaraannya. Liqaumin yantadirun hadal khabar. Iya, rahmukallah. Antum tidak bilang alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Liqaumin, antum katakan ini qad rakibal amir. Amir telah naik kendaraannya. Telah naik dia kendaraannya. Liqaumin, kamu katakan ini untuk orang yang tadiruna hadal khabar, yang sedang menunggu berita itu. Dah? Iya kan? Antum bilang begitu kepada orang yang sedang menunggu berita. Iya kan? Antum bersama amir, seorang pemimpin di sebuah daerah yang ditunggu oleh daerah sana. Antum langsung WA. Sudah start nih. Dah? Pakai kode. Apa artinya itu? Telah terjadi sebenarnya. Tapi antum bilang kemana? Ke orang yang sedang menunggu. Paham ini maknanya? Antum pakaikan itu kepada orang yang telah menunggu. Inilah fungsi kode. Jadi beda itu antum bilang Rokibal Amir. Sama. Kode Rokibal Amir. Beda. Beda ini dah. Beda itu orang Arab menambah sesuatu itu ada semua artinya. Ada semua fungsinya. Jelas pembahasan kita ini? Ini dia. Wa yatawaqqa'unal fi'il, dan mereka menanti perbuatan itu. Mereka menanti perbuatan itu. Ini makna keempat. Berarti intinya maknanya apa? Tawak. Ya, menanti atau mengharapkan. Yang kelima.
Yang kelima, seharusnya yang kelima ini dia setelah yang ketiga lebih bagus. Karena sama-sama masuk pada fi'il madhi. Makna kelima adalah takribul madhi minal hal. Mendekatkan madhi dari sekarang. Mendekatkan yang lampau dari makna sekarang. Yaitu diterjemahkan apa? Lihat 371. Iya. Yaitu belum lama terjadinya. Belum lama terjadinya. Iya, ini yang mereka katakan bermakna at-takrib. Mendekatkan madhi dari makna ke makna sekarang. Iya. Kalau mereka bilang kharaja Zaid. Zaid telah keluar. Itu bisa saja telahnya lama, sudah lama. Tapi kalau dia bilang qad kharaja Zaid, berarti dia keluarnya baru saja. Orang langsung paham itu. Baru saja keluar. Karena kan mendekatkan makna madhi lampau kepada makna sekarang. Berarti apa? Baru saja keluar. Baru saja keluar. Itu penggunaannya. Masya Allah. Itu penggunaannya. Belum lama terjadi. Belum lama terjadinya. Walihada talzamu qad ma'al madhi al-waqi'i halan. Masya Allah. Oleh karena inilah selalu ada kode bersama madhi yang terjadi sekarang. Bersama madhi yang terjadi sekarang. Paham kan? Selalu ada kode. Kalau ada kejadian yang terjadi baru saja. Sekarang terjadinya. Padahal itu kan tugasnya fi'il mudhari. Tugasnya fi'il mudhari kalau bermakna sekarang. Tapi karena madhi juga bisa diartikan makna sekarang, maka selalu ada kode. Selalu ada kode. Contoh, kata beliau imma dhahiratan, kadang kodenya itu adalah dhahira, nampak ada dalam lafaz. Nah, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Sungguh telah dirinci, telah dia rinci untuk kalian apa yang dia haramkan atas kalian. Ini kan Nabi ucapkan, Nabi sampaikan setelah turun Quran itu kepadanya. Berarti baru saja Allah merinci untuk kalian. Menunjukkan ini baru sekali. Maknanya sekarang jadinya. Sekarang Allah telah merinci untuk kalian apa yang haram atas kalian. Jelas ini? Waktu turunnya wahyu. Waktu turunnya wahyu. Au muqaddaratan atau kodenya itu dihilangkan. Hadihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ucapannya anaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub kepadanya. Ini bidha'atuna, barang-barang kami, ruddat ilaina, telah dikembalikan kepada kami. Dia ngomong itu waktu itu di bapaknya. Ini ada kode yang dihilangkan, kode ruddat. Telah dikembalikan kepada kami. Maknanya sekarang ini ada bersama kami. Sekarang ini ada bersama kami. Ini makna kode yang kelima. Iya, makna kode yang kelima. Bermakna takribul madhi minal hal. Dan dari sinilah kita bisa ketahui kenapa madhi kadang diterjemahkan sekarang. Kalau ada kode. Kalau ada apa? Kode. Karena kode menjadikan makna lampau menjadi makna sekarang. Lampau menjadi sekarang. Iya, menjadi sekarang. Jadi sekarang nanti itu boleh dalam percakapan. Fi'il madhi antum gunakan untuk bermakna sekarang. Dengan catatan masukkan kode. Apakah dalam lafaz atau antum kalau maknanya madhi sekarang berarti ada kode yang antum sembunyikan. Ada kode yang antum sembunyikan. Dipahami ini? Antum bilang kode kharaja Zaid. Zaid telah keluar. Dia keluar sekarang. Tapi antum pakai kenapa? Kharaja. Antum paham ini? Tidak ada masalah. Iya. Dari mana yang menunjukkan makna sekarang? Antum jawab adanya siapa? Adanya siapa? Kode. Karena fungsi huruf itu macam-macam. Sama dengan an dalam penasa fi'il mudhari. An kan penasa fi'il mudhari dia
harfu masdar wa nasbin wa istiqbal. Jadi an itu bisa bermakna istiqbal, menjadikan makna fi'il mudhari memang murni untuk akan datang, bukan sekarang. Itu fungsi beberapa huruf. Sama dengan lam. Ya, sama dengan kai. Sekarang kode. Dia masuk pada fi'il madhi, tapi maknanya menjadi makna apa? Makna apa? Sekarang. Menjadi makna sekarang. Nah, ini faedah besar bagi kita nanti dalam memahami Quran atau hadits Nabi atau ucapan orang Arab. Wa qala Ibnu Usfur, dan berkata Ibnu Usfur, idza ujibal qasam bimadin, jika sumpah dijawab dengan madin, jika sumpah dijawab dengan madin 375, yaitu dengan fi'il madhi maksudnya. Jika sumpah dijawab dengan fi'il madhi, kan biasanya kan sumpah dijawab dengan fi'il mudhari. Wallahi la yakhrujanna, biasanya dijawab dengan fi'il mudhari. Tapi kalau sumpah dijawab dengan fi'il madhi musbat, yang fi'il madhinya musbat, apa artinya musbat? 376 tidak diawali oleh penafian. Musbat artinya tidak diawali oleh penafian. Mutasarrif, fi'il madhinya mutasarrif. Apa artinya mutasarrif? Fi'il yang memiliki tasrif, bukan fi'il jamid. Bukan fi'il jamid. Fa in kana qariban minal hal, kalau dia dekat dari makna sekarang, ji'ta bil lam, maka antum datangkan dengan lam wa qode dan kode. Perhatikan ini rincian sangat indah. Kalau maknanya sekarang, maka pakaikan lam dan kode. La kode. La kode. Sering kita dapat itu. La kode. Lam dan kode. Nah contoh. Tallahi. Demi Allah. La kode koma Zaid. Zaid. Apa antum terjemahkan ini? Zaid telah berdiri atau gimana? Tidak apa-apa Zaid telah berdiri antum terjemahkan. Tapi orang sudah paham. Sekarang dia berdiri. Baru saja. Kan makna kode. Makna kode. Menunjukkan apa? Kalau ada lam dan kode, jawaban sumpah, maka maknanya hal. Maknanya sekarang. Qorib minal hal. Qorib minal hal. Wa in kana ba'idan. Kalau jauh. Jauh dari makna sekarang. Jauh sebelumnya. Kalau tadi kan dekat terjadinya. Kalau jauh sebelumnya, maka ji'ta bil lam faqat. Maka caranya datangkan dengan lam saja. Jangan pakai kode. Jangan pakai kode. Karena kapan antum pakai kode, maka itu bertentangan dengan makna kode kalau masuk pada fi'il madhi tadi. Apa itu? Apa makna kode tadi? Sekarang terjadinya. Atau baru saja. Tapi kalau terjadinya sudah lama, sementara dia adalah fi'il madhi sebagai jawaban sumpah, maka pakaikan siapa? Lam saja, jangan pakai kode. Karena fungsinya kode berbeda. Pakaikan lam saja. Kaqauli seperti ucapannya penyair, halaftu laha billahi hilfata fajirin lanamu fama min hadithin wala soli. Lihat, halaftu laha, saya bersumpah kepadanya, billahi demi Allah, hilfata fajirin, dengan sumpah dusta, lanamu, bahasanya mereka telah tidur. Kapan tidurnya ini? Dia hanya pakaikan lam, tidak ada kode. Kapan tidurnya ini? Sudah lama mereka tidur. Itu. Tapi kalau dia bilang la kode namu, apa itu? Baru saja tidur. Paham perbedaannya? Itulah fungsinya kode yang harus antum paham. Ternyata dia bisa bermakna hal atau qorib minal hal, dekat dari sekarang. Artinya baru saja. Iya, baru saja. Jelas ini? Kalau bahasa orang percakapannya adalah qabla qalil. Qabla qalil. Apa artinya qabla qalil? Sebelum sedikit. Apa berarti? Ya baru saja. Baru saja. Qabla qalil artinya baru saja. Baru saja terjadi.
Kalau ba'da qalil, sebentar lagi. Paham ini? Qabla qalil kan baru saja orang percakapan ini. Kalau ba'da qalil, sebentar lagi. Jelas ini? Kalau di dunia baca kitab, ya itu pakai kode, mereka sudah paham. Di jawaban sumpah. Kalau kode berarti baru saja. Baru saja. Iya, antum bilang, hal akala Muhammad, apakah Muhammad telah makan? Kode akal. Orang sudah paham. Dengan jawaban antum, akal. Apa artinya akal? Telah makan. Kan begitu? Iya, tapi kalau dibilang kode akal, apa artinya itu? Baru saja. Jadi orang sudah paham itu ucapan. Dipaham ini? Ini dia, selesai. Waza'ama Zamakhsyari. Dan Zamakhsyari menyangka. Indama takallama ala qawlihi ta'ala. Ketika dia berbicara tentang firman Allah Ta'ala. Zamakhsyari selalu dinukil di nahwu karena dia ahli bahasa. Ya. Walaupun dia pentola Mu'tazilah. Ibnu Hisham kadang menukil untuk membantahnya. Za'ama, menyangka Zamakhsyari indama, ketika dia takallama berbicara ala qaulihi ta'ala, atas firman Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan fi suratil A'raf, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh pada surat Al-A'raf, anak qad ma'alamil qasam, bahasanya qad bersama lamul qasam bimakna tawakkul. Kan laqad arsalna adalah ada kode, kan begitu? Apa maknanya tadi? Makna di Ibnu Hisham tadi, jaban qasam berarti qarib minal hal. Baru saja kami telah mengutus Nuh. Belum lama dalam surah Al-A'raf, Ibnu Az-Zamakhsyari mengatakan kode bersama lam, sumpah bimakna tawakkul. Bermakna menanti katanya. Berarti Zamakhsyari maknakan ke makna berapa? Makna nomor berapa dari tawakkul? Makna keempat kalau Zamakhsyari. Iya, makna keempat kalau dia, bukan bermakna kelima. Kenapa, apa alasannya Zamakhsyari? Li'anna sami'a, karena para pendengar yang mendengarkan ayat tadi, yatawaqqa'ul khabar, menanti berita itu. Menanti berita itu. Inda sama'il muqsam bih, ketika mendengarkan yang disumpahi dengannya. Itu ucapan za'am dari Zamakhsyari. Kalau dibilang za'am atau kila, itu tidak kuat. Kebiasaan Ibnu Hisham. Kalau dibilang za'ama, menyangka. Iya. Karena menyangka itu namanya za'am. Itu 50 ke atas tapi di bawah 100. Di bawah 100. Dipahamkan? 51% itu namanya za'am. Atau bahkan 59% itu dibilang apa? Za'am. Dipahamkan? Sebelum 100 dibilang za'am. Artinya tidak kuat. Artinya tidak kuat. Pendapat dari Zamakhsyari ini. Yang benarnya apa yang beliau katakan tadi, ini adalah qarib minal hal. Qarib minal hal. Makna ke-6, as-sadis, at-taklil. Itu kode bisa bermakna taklil. Apa artinya? Apa terjemahannya? 378. Bermakna kadang atau jarang. Kita terjemahkan kadang atau jarang. Wa darban, dan dia ada dua ya. Taklilu wuqu'il fi'il, menunjukkan jarang atau sedikitnya terjadi perbuatan itu. Nah contoh, qad yasduqul kadzub, kadang pendusta itu jujur. Dia masukkan kode di situ. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Sedikit sekali namanya pendusta itu jujur. Iya. Wa qad yajudul bakhil, kadang dermawan, kadang al-bakhil, orang yang kikir memberi. Kadang orang yang kikir memberi. Ya kan, namanya orang kikir pasti masa rajin memberi. Ya keluar dari jalur kikir namanya itu.
Namanya orang kikir berarti jarang memberi, berarti kadang. Iya, jadi perbuatannya yang jarang. Perbuatan yang jarang terjadi. Wa taqlilu muta'alliqihi. Bisa juga taklil, ini ayat tadi. Bisa juga bermakna taklil, sedikit atau jarang, terkait dengan muta'alliqihi, terkait dengan yang terikat dengannya, bukan fiilnya. Itulah ayat tadi yang beliau sebutkan di makna qada tahqiq, masuk pada fi'il mudhari. Kita lihat dulu. Yang ini contohnya. Nah, qada ya'lamu ma antum alaih. Kalau makna tahqiq, maka diterjemahkan sungguh dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Dan kadang bisa bermakna kedua ini taklil, bermakna sedikit, jarang, kadang, tapi nanti bermasalah. Kalau diterjemahkan, lihat terjemahannya, kadang dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Kadang Allah, bisa nggak Allah dikatakan kadang mengetahui kita? Ini bertentangan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah selalu mengetahui kita. Tapi di sini ada kode, ada kode. Maka ada dua jalan keluar yang diberikan oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Jalan keluar pertama, dia bermakna tahqiq, selesai masalah. Bermakna tahqiq, terjemahannya, tunggu dia tahu apa yang kalian berada di atas. Itulah yang tadi di atas. Jalan keluar yang kedua, bukan ya alamnya yang kadang. Itu bukan fiilnya, yang kadang Allah mengetahui, bukan. Tapi ta'alluqnya, yaitu ma'antum alaih. Itu kan yang dia beramal. Ya alam beramal pada ma'antum alaih. Itu kan muta'alliqnya. Yang dia beramal padanya, yaitu paling sedikit apapun yang kalian berada di atasnya, dia tahu. Biar garuknya kalian. Paham tak? Biar kalian berkedip. Biar kalian bergeming. Biar kalian ngomong apa di dalam hatimu. Sedikit apapun keadaan kalian, dia mengetahui. Jadi yang makna taklil di situ bukan dari ya alamu, tapi apa? Muta'alliq. Antum paham ini? Ini dua jalan keluar dari ayat ini. Dari ayat ini. Qad ya'lamu ma antum ya alaihi. Iya. Makna pertama, kode makna tahqiq. Ini tidak ada masalah. Sungguh dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Paham kan? Dari mana kata berada? Karena kata alaih jar majrur mustaqirrun. Paham kan? Jadi sungguh dia tahu apa yang kalian berada di atasnya. Itu jalan keluar pertama. Jalan keluar kedua, bahwa yang makna terkadang bukan di sini, tapi ini. Taklil. Sedikit apapun. Dah? Atau sekecil apapun. Dah? Yang kalian berada di atasnya, ya Allah. Dia mengetahui. Paham dah? Jadi yang sedikit bukan ininya. Bukan di ilmunya Allah. Yang sedikit apa? Di kalian. Sedikit apapun yang kalian berada di atasnya, dia mengetahuinya. Dia mengetahuinya. Seperti Nabil duduk goyang-goyang kaki, Allah tahu. Dah? Allah tahu enggak? Berarti muta'alliqnya. Ilmu Allah terikat dengan perbuatan dia itu. Perbuatannya Nabil. Paham kan? Apapun yang dia lakukan, Allah mengetahui. Sekecil apapun. Dipahami ini? Masih goyang kan? Iya. Tidak ada di headset di telinga. Jelas ini pembahasan? Ini dua jalan keluar. Yang mereka arahkan makna kode. Tapi ada juga jalan keluar yang ketiga. Ada jalan keluar yang ketiga, yaitu kode. Iya, sebenarnya bisa masuk pada madi, bisa masuk pada mudhari. Kalau pada fi'il madi dua makna sebenarnya, pada fi'il mudhari dua makna.
Makna pertama pada fi'il madhi tahqiq. Ya. Makna kedua pada fi'il madhi takrib. Ini belum datang ya. Takrib. Ya, belum datang ini makna kedua ini. Makna pertama masuk pada fi'il mudhari taklil. Makna kedua masuk pada fi'il mudhari takdir, belum datang kalau ini. Ini 4 makna langsung. Berarti nanti sisa 3. Sisa 3 itulah tadi. 1, 2, dan 3. Ini kita belum dapat ini. Tahqiq sudah masuk pada fi'il madhi kan? Iya. Takrib belum yang masuk pada fi'il madhi. Taklil. Taklil sudah? Tadi. Yang masuk pada fi'il mudhari. Takdir belum. Ini yang masalah. Bagaimana kalau kode masuk pada fi'il madhi mudhari? Maknanya kan hanya adalah taklil takfir. Kita praktekkan ini ayat. Kode ya'lamu ma antum alai. Dengan 2 makna ini. Terkadang Allah tahu apa yang kalian berada di atasnya. Cocok? Tidak cocok karena Allah selalu tahu. Sering makna kedua yang banyak. Sering Allah tahu apa yang kalian berada di atas. Cocok juga? Cocok? Tidak. Berarti kadang Allah tidak tahu. Karena dibilang sering. Berarti ini tidak cocok kalau masuk pada fi'il mudhari. Apa kata mereka? Kode bermakna tahqiq. Kode bermakna apa? Tahqiq di madhi. Tidak bermakna tahqiq di mudhari. Kecuali masuk pada sifat-sifat Allah. Itu kesimpulan juga bagus yang ketiga. Kecuali masuk pada apa? Sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah adalah sifat dzatiyah. Yang tidak akan pernah terpisah dengan Allah. Sifat ilmu itu sifat dzatiyah. Tahu sifat dzatiyah? Sifat yang tidak pernah hilang dari Allah. Dipahami ini? Tidak bisa dikatakan sering, tidak bisa dikatakan kadang. Tapi dikatakan apa? Sungguh. Itu juga jalan keluar ketiga. Itu juga jalan keluar yang ketiga. Jadi asalnya tidak bermakna tahqiq pada mudhari. Kecuali pada sifat-sifat Allah. Jadi kalau itu terkait dengan perbuatannya Allah, maka jangan terjemahkan kadang atau sering. Tapi terjemahkan apa? Sungguh. Terjemahkan sungguh. Berada bersama Allah. Inilah tadi. Kita lanjut. Jadi bisa taklil wuqu'il fi'il. Banyak sering terjadinya perbuatan itu. Wa taklili muta'alliqihi. Dan bisa juga taklil yang paling sedikit dari muta'alliqnya. Dari muta'alliqnya 379. Yaitu fi'il beramal padanya. Yaitu fi'il beramal padanya. Yaitu yang setelahnya. Yang setelahnya. Yaitu terjemahannya lihat. Ma'an annamahum alaih huwa aqallu ma'lumatillah. Bahasanya apa yang mereka berada di atasnya, itulah yang paling sedikit dari yang Allah tahu. Yang paling sedikit. Yang Allah tahu apa yang mereka berada di atasnya. Paham ya? Allah tahu ini semua kita ini 100-an orang. Allah tahu masing-masing apapun yang kita berada di atasnya. Dipahamkan? Ada yang pegang hidung, ada yang pegang pulpen. Paham ya? Iya, ada yang pegang mulut, ada yang pegang jenggot. Iya, Allah tahu yang paling sedikit. Yang kita berada di atasnya. Apalagi yang besarnya. Yang besarnya. Intinya ilmu Allah itu terhadap kita adalah ilmu yang mujmal wa tafsil. Ilmu yang global dan rinci. Ilmu yang global dan rinci. Global artinya Allah tahu secara umum. Tentang kita hamba-hambanya. Rinci artinya Allah tahu keadaan kita masing-masing. Itulah makna taklil. Itulah makna apa? Taklil. Iya. Wa za'ama ba'duhum. Sebagian mereka menyangka. Itulah tadi makna yang dulu. Yang tadi. Fida annaha fida likalit tahqiq. Bahasanya hal itu, hal tersebut. Annaha bahasanya dia fidalika pada hal tersebut. Itu ayat tadi. Litahqiq bermakna tahqiq kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Wa za'ama anna taklil dan dia menyangka taklil fil mitalainil awwalain pada 2 contoh yang pertama lam yustafat min qad. Pada 2 contoh pertama qad yasduqul kadhub
kode yajudul bakhil. Itu sudah keluar ya, membicarakan lagi sudah keluar dari ayat. Intinya ayat itu para ulama berselisih pendapat, bisa bermakna taklil, bisa bermakna apa? Tahqiq. Sudah kita uraikan tadi. Sekarang kembali lagi ke contoh, dua contoh. Yasduqul kadhub, yajudul bakhil. Sebagian orang menyangka bahwa taklil pada dua contoh yang pertama, lam yustafat, tidak diambil. Tidak diambil min kode, dari kode. Bal min qaulika, bahkan dari ucapanmu, al-bakhil yajud. Orang kikir, dermawan. Katanya, ya namanya orang kikir, kalau dibilang dermawan, sering atau sedikit? Sering atau jarang? Hah? Jarang, berarti tidak diambil dari kode. Kata mereka, tidak diambil dari kode. Sudah diambil dari al-bakhil yajud. Artinya dia ingin mengatakan, tanpa kode, sudah bermakna jarang. Sudah bermakna terkadang. Kata mereka situ. Wal kadhub yasduq, pendusta jujur, pendusta jujur. Ya namanya pendusta lebih sering dusta daripada apa? Jujur. Berarti bukan dari kode. Bukan dari kode diambil kata jarangnya, kadangnya, bukan. Tapi memang dia jarang melakukannya. Sebagian mereka menyangka seperti itu. Fa innahu illam yuhmal ala, sesungguhnya katanya, jika tidak dibawa, jika lam tidak yuhmal dibawa, ala anna, atas bahwasannya, suduro dalika minal bakhil, munculnya hal tersebut dari orang kikir, wal kadhub, dan pendusta, qalil, ini fa'ilnya dari yuhmal, naibul fa'ilnya. Jika jarang, jika tidak dibawa ini munculnya hal tersebut dari orang kikir dan pendusta, jarang, kana mutanaqidah, maka akan bertentangan katanya, li'anna akhirul kalam yadfa'u awal, karena akhir ucapan akan menolak awal akhirnya. Gini, saudara tak? Iya, kode yajudu al-bakhil. Perhatikan ini kalimat. Kode yajudu al-bakhil. Ini ucapan ya bagi yang mempertentangkan. Kan ini apa maknanya tadi? Taklil kan? Kadang kan begitu. Al-bakhil, orang yang kikir, itu memberi. Dia bilang kalau antum maknakan ini adalah kadang, nah kikir itu kadang juga. Kadang memberi. Iya kan? Namanya kikir berarti kadang memberi. Kadang kikir, kadang memberi. Gimana itu? Kadang kikir, kadang memberi. Berarti kan bertentangan. Kadang tambah kadang kan taukid. Jadi bertentangan jadinya. Paham ucapan mereka? Sebenarnya tidak ada masalah bertentangan. Kadang tambah kadang begitu. Tidak ada yang bertentangan. Ini hanya menguatkan. Memang kalau kita bilang, ya judul bakhil. Orang kikir memberi. Orang sudah paham bahwa memang dia jarang memberi. Tapi dimasukkan kode untuk apa? Jarang betul. Paham Imam? Jarang betul dia memberi. Jadi tidak ada pertentangan. Ini hanya apa? Untuk menguatkan bahwa ini si kikir. Paham kan? Jarang memberi. Sama dengan kode yasdukul kadhub. Sama itu. Dipahami ini kan? Sama. Jadi tidak perlu ditengok ini pendapat. Iya, ini kan untuk menunjukkan makna lebih. Bahwa memang jarang dia memberi. Jarang dia jujur. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan. Ini pendapat mereka. Iya. Yang jelas makna ke-6 at-taklil. Makna ke-7 terakhir. Makna ke-7 terakhir. As-sabi' at-taktir. Dia ternyata bisa bermakna taktir. Lawan dari taklil. Lawan dari taklil. Apa itu? Lawan dari taklil? Hah? Sering.
bermakna sering. Lihat di bawah, iya, makna 3 catatan kaki 384 bermakna sering atau banyak. Qalahu Sibawai, dikatakan oleh Imam Sibawai fi qaulihi dalam ucapannya, qad atrukul kirna musfarron ana milahu. Musfarron ana miluhu. Qad atruku, sering. Ya sering dia bilang, saya meninggalkan al-kirna musfarron ana miluhu. Sering, ya, saya meninggalkan al-kirna musfarron anamiluhu. Apa al-kirna? Korn. Kalau korn tanduk. Kalau kir? Apa? Apa? Keberanian. Baik. Iya. Kadang saya meninggalkan al-kirna. Keberanian. Musfarron anamiluhu. Anamiluhu apa ini? Kenapa marfu? Bisa fa'il atau maf'ulun bi dari musfar. Naibul fa'il atau fa'il dari musfar. Musfarron. Isim beramal-amalan fi'il. Isim beramal-amalan fi'il. Kata Sibawai, qad atruku. Sering saya meninggalkan. Tidak berani. Paham ini maknanya? Dia bermakna sering katanya. Bermakna sering. Dan ini banyak sekali dalam contoh di Quran. Ya, di Quran tapi selain sifat Allah. Selain sifat Allah. Kan kita sudah bilang tadi. Sifat Allah tidak bisa dikatakan sering atau banyak. Di contoh biasa. Ya, mereka bilang kode yakhruju Zaidun. Qad ya'kulu Zaidun, tapi bagi yang sering makan atau banyak makan atau sering keluar atau banyak keluar. Dipahami ini? Sering dia keluar. Banyak dia keluar. Iya, banyak dia makan. Sering dia makan. Dipahami ini? Jelas ini? Ini dengan ini selesai ini tadi. Madhi 4 makna. Madhi 2 makna, mudhari 2 makna. Di madhi tahqiq takrib. Takrib. Di mudhari taklil taktir. Karena taklil taktir di mudhari semua contohnya. Tahqiq takrib di madhi contoh. Di madhi contohnya. Inilah yang bermakna di qomat. Qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah. Apa artinya itu? Maknanya mana? Tahqiq atau takrib? Takrib. Kalau muadzin bilang qad qomatis shalah, salat sudah mau dilakukan. Qorib minal hal. Paham maksud maknanya? Qorib minal hal. Akan dilakukan sekarang. Artinya cepat-cepat pasti lari orang dari belakang. Karena sudah mau ditegakkan. Sebentar lagi dia akan masuk. Anda paham ini? Jadi kalau masuk pada fi'il madhi takrib, tahqiq. Masuk pada fi'il mudhari taklil, taktir. Ini 4 makna. Tinggal antum tambahkanlah 1, 2, 3. Tinggal antum tambahkan 1, 2, 3. 1 makna apa? Dia isim. 2 isim fi'il. Dan maknanya sama. Hasbi, yakfi. Dipahamkan? Ketiga maknanya apa? Tawak. Ketiga maknanya tawak. Selesai kode. 7 sisi. 7 sisi. Dipahamkan? Inilah nanti terjemahannya fi'il. Terjemahannya kode. Setelahnya adalah an-naus sabi, jenis ke-7. Sisa 2 lagi. Kita ambil lagi besok. InsyaAllah. Besok jenis ke-7. Mudah insyaAllah besok itu karena masalah wawu. Sehingga kita ambil juga dari jenis ke-8. Kayaknya bisa selesai 2 besok. InsyaAllah. 7 dan 8. Karena 7 dan 8 artinya sisa 2 ini. Kan semuanya 20. Antum tahu. Sudah 18 antum ambil. Kan 20 huruf. Yang antum sudah ambil 18. Berarti sisa berapa? Sisa 2 biji.
Iya. Sisa 2 biji ya, bahasanya Budar, sisa 2 grup. Sisa 2 grup. Dan sisa 2 huruf. 2 grup itu 2 huruf. Ya, jadi dia buat 2 grup masing-masing 1 anggota. Iya. Waw dan ma. Waw dan ma. Waw memiliki 8 sisi, ma memiliki 12 sisi. Itulah yang kita akan pelajari besok. Dah, kita ambil 1 kali besok kan? Insya Allah. Iya, berarti kalau kita ambil 1 kali besok, 2 itu, maka kita jalan normal. Bab 4 hari Kamis. Insya Allah. Paham saudara? Pokoknya kalau tidak ada halangan ini, selesai Kamis. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Memang. Bisa nggak sumpah itu dihapus? Sering sekali. Jadi sering dalam ayat kita dapat lam jawaban sumpah. Tidak ada huruf sumpah. Tanda? Walaupun ada juga yang ada. Tapi sering tidak ada sumpah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.